Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustria Ananda dari kelas SK 2B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang yang dilakukan oleh setiap individu terhadap apa yang ada di lingkungan sosial dan diri sendiri seseorang. Paradigma akan mempengaruhi pola berpikir, bertingkah laku, dan bersikap. Hal inilah yang akan membuat sebuah konsep yang terbentuk dan dipercayai oleh seseorang. Paradigma dapat dikatakan sebagai asumsi seorang, sebuah konsep, nilai sosial dalam kehidupan, dan sebuah praktik yang kita terapkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan yang terencana dan bangsa Indonesia yang terus-menerus yang berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berpikir manusia yang sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembangunan berasal dari kerangka berpikir Pancasila, bertujuan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertulis di dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, paradigma pembangunan harus berdasarkan Pancasila sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan terdapat di bidang iptek, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang hankam, dan dalam kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma di kehidupan kampus, yang pertama ada Tridharma Perguruan Tinggi. Menurut PP nomor 66 tahun 1999 bahwa perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok, yakni disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, budaya akademik. Perguruan tinggi sebagai suatu instansi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri di samping lapisan masyarakat lainnya. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik, yaitu kritis, objektif, analitis, menerima kritik, menghargai waktu, dan lain-lain. Ciri-ciri masyarakat ilmiah inilah yang harus dikembangkan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat akademik. Yang ketiga, kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi kepada kesejahteraan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan, pada hakikatnya, reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas, yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila menjadi dasar atau paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Setiap perubahan yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar harus terlepas dari intervensi politik penguasa dan harus bertindak sesuai dengan hati nurani yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.